Ini sudah dimahar 65 juta. Ini itu tidak boleh jual mandau ini. Kalau jual mandau ini musibah. Wah, dan gembungnya bagus loh. Kami bunuh tuh bilang bepanjar. PRI dan salam budaya, berjumpa lagi dengan saya Pius di channel Ukir Mandau Dayak. Pada video kali ini saya akan membahas salah satu mandau pusaka dari keluarga kami, yaitu mandau ulu kemau sarung seletup. Mandau ini menurut saya sangat luar biasa karena sarungnya saya buat 5 tahunan baru selesai. Pada kali ini saya akan menceritakan seperti apa cerita dari mandau ini, dan ada cerita yang menarik sih dari mandau ini. Mandau ini dulu adalah punya ayah saya, dengan kondisinya gagangnya tanduk rusa masih asli dan bilahnya bepanjar, sangat bagus bilahnya bepanjar, dan hanya sarungnya saja hancur. Sarungnya kan dari kayu gerunggak bebaret, tapi sudah hancur ujungnya, tembusan sudah. Jadi saya kemarin itu saya belum nikah, perlu diketahui istri saya itu orang Bahau Longgelat di Long Tuyok ya. Kalau saya orang Benua, ayah saya Benua, ibu saya Benua. Jadi saya itu nikah, saya Benua dengan Bahau. Jadi anak saya itu perpaduan Bahau sama Benua. Ada Bahaunya, ada Benua gitu. Jadi sebelum saya menikah dengan istri saya sudah merehab mandau ini. Tapi habis itu setelah saya nikah dan saya mau punya anak, disitulah saya mulai mau menyelesaikan, karena sekitar 5 tahunan itu saya kerjakan sedikit aja, 1 bulan, habis itu istirahat 2 bulan, tidak kerjakan, habis itu 1 bulan paling kerjakan 1-2 hari aja, habis itu tidak dikerjakan 3 bulan baru dikerjakan lagi. Mungkin ada setengah tahun tidak saya kerjakan, baru ada saya kerjakan lagi. Kebetulan istri saya melahirkan anak saya pertama cowok itu, jadi saya berniat saya harus menyelesaikan mandau ini, karena ini akan saya kasih ke anak saya yang cowok, namanya Juan. Sekarang umur dia sudah hampir 7 tahun. Jadi pas dia sebelum dia lahir, mandau sudah selesai. Itu teman-teman. Jadi proses mau menyelesaikan itu sekitar 5 tahun, 5 tahunan, sekitar 5 tahun. Saya akan buka sedikit. Jadi sambil saya cerita dulu ya. Jadi ada cerita yang menarik. Saya itu pernah sekitar 3 tahun yang lalu, saya pernah mau memaharkan mandau ini ke saudara angkat saya. Karena waktu itu saya memerlukan dana sedikit, ada himpitan dana sedikit kemarin itu. Jadi saya mau memaharkan karena saudara angkat saya itu dia sudah pesan sama saya tuh, sudah mau puluhan kali pesan mandau ataupun senjata lain, baliu, dohong dan lain-lain. Dan juga pernah satu mandau tua saya beliau yang menyimpan. Jadi saat itu ini sudah dimahar 65 juta, sudah oke harganya. Saya suruh dia nyimpan, dan juga sama tongkat kemarin 72.800.000 kalau tidak salah. Sudah lama sih, ya sekitar itulah. Jadi sudah oke. Saya sudah berunding sama istri, tanya ayah saya, kan dia bilang ayah juga tidak apa-apa lah karena kan kita perlu dana. Jadi saya sudah oke, bilang kakak angkat saya itu, oke Pius, hari Minggu saya transfer ya, kalau bisa hari Senin dikirim. Dia bilang hari Minggu mau transfer. Jadi pas malam Minggu itu jam 3 saya tidur, kan saya mimpi jam 3 itu. Saya mimpi itu, ternyata dalam mimpi itu saya tidak boleh untuk menjual mandau ini. Kalau ada dalam mimpi itu tidak boleh jual mandau ini. Kalau jual mandau ini, anak saya Juan itu akan terkena musibah seperti itu. Jadi dari mimpi itu nyata. Jadi habis itu saya bangun jam 3 itu, langsung saya bangunkan istri, bilang saya, Bu, kayak mana ini, saya mimpi seperti ini, bilang istri saya kan, nggak usah aja dijual, bilangnya, karena kan kita bisa aja nanti kita cari uang kayak apa, ada aja rezeki lain, bilangnya.
Jadi saya itu masih keraguan mau jual apa, tetap mau jual apa enggak. Jadi saya itu sampai pagi itu enggak ada tidur, enggak ada tidur sampai pagi. Jadi saya tidur itu sekitar 5:30 lah. Tidur, habis itu bangun pagi saya pergi rumah ibu saya sama ayah. Jadi saya tanya kayak mana Pak, saya ada mimpi gini, dijual apa enggak. Jadi bilang ayah saya itu untuk usah dijual aja bilangnya, berarti itu dia mau masih sama kita, nggak usah dijual ya, takut aja nanti kenapa-napa anak-anakmu. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi saya enggak jual. Nah, tapi kami tetap jual juga dengan harga segitu karena bapak itu kan punya juga mandau mirip seperti ini, bilahnya sama, gagangnya sama, hanya sarung aja beda. Jadi saya rehab sarungnya dengan jadi jual juga sih kemarin. Ini bilah sangat luar biasa teman-teman, saya akan buka. Jadi sebenarnya sih itu mungkin kalau kita percaya mistis, tapi kalau aku sih lebih ke, karena pas aku mau jual itu juga batin aku agak sedih, karena kan ini kan aku berniat untuk anak saya, tapi kok ternyata saya jual karena kan ada perlu dana, himpitan dana kemarin sedikit. Jadi pas kayak batin tuh, oh kasihan anak sudah janji sudah, jadi kebawa mimpi. Tapi bisa juga kita kaitkan ke mistis apalah, tapi lebih ke batin merasa tidak ikhlas mau dijual seperti itu teman-teman. Jadi itu pengalaman yang sangat unik kemarin. Dan kalau tidak ada itu mandau ini tidak ada saya bikin video, karena sudah sama saudara angkat saya. Tapi saya kemarin bilang sama saudara angkat, bilang tuh, Bang, aku tidak jadi jual loh karena gini saya ada mimpi. Jadi dia juga bilang, oh aku tidak mau juga, bilangnya menerima mandau kalau ternyata mandaunya tidak mau sama saya. Tapi bilang aku tidak apa-apa, nanti mandaunya sama kok diganti, tapi beda sarungnya aja, nanti aku akan rehab ya. Di beliau tuh, oh ya oke, tidak apa-apa. Jadi tetap juga sih dari mandau bapak yang punya kami kasih ke sana gitu teman-teman. Jadi itulah cerita singkat dari mandau ini. Saya akan, ini agak panjang sih, saya akan buka seperti apa gagangnya, seperti apa sarungnya, seperti apa bilahnya. Takut teman-teman penasaran. Tapi bagus loh ini. Kalau saya pribadi, karena saya yang bikin, karena sampai 5 tahun saya bikin tuh, saya merasa puas lah gitu. Tapi mungkin dulu tuh kan enggak semahir sekarang ngukir. Kalau dulu, kalau sekarang mungkin bisa lebih bagus lagi. Tapi ini juga saya merasa masih senang juga sih, lihat misalnya ini karya saya lama, sudah sekitar, berarti karya ini sekitar 7 tahun, sekitar 6 tahun 7 tahun. Jadi kalau sekarangnya lebih mahir sedikit lah mengukir. Oke teman-teman, kita lihat ya, saya akan buka. Ini sangat panjang ceritanya, jadi belum saya buka, ceritanya panjang, jadi saya buka dulu. Oke, kita buka semuanya. Nah, kalau saya langsung buka aja tidak ada cerita, tidak seru, padahal dia ada cerita di balik ini, makanya saya cerita. Ini kalau kami benua itu, ini adalah mandau kasta tertinggi kami Dayak Benua. Ulu, tunggur lamet bauk atau kemau atau baleng, sulat kalo, ini kalo nih sulatnya. Habis itu saruk, seletup, semparit, soli seletup. Kalau ini, kalau kami benua seperti ini, sarung kasta tertinggi kami. Memang ada. Kalau kami benua seperti itu, karena seletup itu tidak ada tambusarnya. Ada juga tambusar satu kadang-kadang di sini, tapi kadang-kadang kalau tidak ada tambusar jadi dia ukir full seperti ini. Ini adalah kasta tertinggi kami Dayak Benua. Tapi kan berbeda-beda dengan Dayak lain. Misalnya ada yang Dayak lain di Kalteng juga, misalnya tambusar 4, tambusar 5, itu kasta tertinggi ya. Itu bagus, kita kan beda budaya, beda Dayaknya, beda budaya. Jadilah itu adalah keragaman dari suku Dayak yang beraneka ragam jenis budayanya. Jadi itu juga bagus, saya juga senang lihatnya, karena kan pakem mereka seperti itu, tambusar 4, tambusar 5, itu memang budaya tradisi mereka seperti itu. Tapi kalau kami benua seperti ini untuk kasta tertingginya, dia tidak ada tambusar, ada tambusar sih satu aja. Kalau yang tidak ada tambusar ada juga sih, saya bikin ini yang tidak ada tambusar gitu. Jadi kita lihat dari gagangnya dulu ya, gagangnya dulu, nanti baru kita bahas sedikit-sedikit ke sarungnya.
Tuh, gagangnya. Gagang ini adalah kemau, baling, kenohong, dan juga bilang guru saya Taman Pahat, inilah tunggur lamet bauk. Ada juga sih tunggur yang biasa. Ini tunggur lamet bauk sih kalau bilang dia. Ada juga sih. Nah, ini tua teman-teman, tua dan gembungnya bagus loh. Tanduknya besar nih. Nah, ini ada kayak taji ini. Nah, ini mahkotanya, ini bulunya bukan, ini bulunya ini dari ijuk, bukan, ini bukan rambut, ini dari air benda. Air benda apa namanya itu ya, kami guna tuh bilang tuak, yang untuk sapu tuh air benda, aren, pohon aren. Nah, yang ini cari yang kecil-kecil, bulunya taruh di sini lalu diikat. Nah, gitu teman-teman. Bisa juga sih dari rambut. Pernah juga itu sama Pahat dulu tuh, guru saya tuh dia bikin dari, guru ukir saya tuh dia bikin dari bulu babi. Jadi putih hitam, lebih halus lagi bulu babi. Nah, kalau ini sulatnya ini kalo. Nah, mungkin teman-teman baru dengar saya bilang kalo. Nah, kalau kami benua itu sulat yang variasi yang bagus itu namanya kalo. Dia kayak gundulan di sini. Nah, ini bapak saya yang bikin. Ini namanya kalo. Mungkin teman-teman baru ini lihat mungkin, oh ada yang namanya sulat kalo. Nah, kalau ini hanya kami benua aja sih. Setahu saya nggak pernah saya lihat Dayak lain gitu. Tapi mungkin kalau ada Dayak lain namanya berbeda, mungkin ada, mungkin. Tapi saya belum pernah lihat sih. Kalau kami benua ini bilangnya kalo. Ini agak susah ngerangkai. Karena gagang yang dulu tua-tua tuh ada yang kayak gini. Jadi ayah saya bisa kemarin niru. Saya nggak bisa bikin gini. Namanya ini kalo. Kalo. Dan ini biasanya pakai malau. Saya pakai tuh. Ini tanduk kerbau nih. Tanduk kerbau saya bikin. Jadi kemarin juga 5 tahun itu saya rehab ini juga. Direhab semuanya gitu. Dibenahi kemarin kan dari malau aja. Oke, kita akan buka, kita akan lihat sarungnya, nanti kita lihat bilahnya. Apa kita lihat bilahnya dulu ya? Sarungnya dulu. Kalau bilahnya tuh sepanjang, tapi nanti kita lihat bilahnya. Saya kasih tahu sarungnya. Nah, kalau sarungnya ini dari kayu putih, akar benggeris, tapi dalam bahasa Benua itu bandir putih. Bandir putih itu dia lebih kuat dari gerunggak, lebih kuat dari ulin, lebih kuat, ratusan tahun dia tahan. Pernah dijumpai kemarin sarungnya dari di vlog saya sebelumnya, ada Mandau perang bekas benda perang dunia kedua. Itu sarungnya itu diperkirakan usia di atas 250 tahun. Dia dari akar benggeris. Kalau gerunggak sudah tidak tahan. Ulin mungkin agak tahan lah, tapi masih kalau akar benggeris ini lebih tahan lagi. Jadi biasanya orang bikin akar benggeris itu sebelah aja. Kalau saya ini bikin sebelah-sebelah. Karena kan tidak tahan keras, jadi bikin sebelah. Kali ini akar benggeris, di sebelahnya juga akar benggeris saya taruh. Ini akar benggeris saya taruh. Jadi akar benggeris saya taruh sebelah-sebelah. Jadi kalau ukirannya ini saya kasih tanduk biar lebih kelihatan wah. Padahal ini kan ini bisa juga dari kayu langsung. Jadi saya pilih kasih tanduk dari sini, kasih sopak. Ini saya kasih sopak juga, ini kasih tanduk. Ini ujung juga kasih tanduk, sopak di bawah. Kalau nama seletup itu rotan ini. Rotan inilah yang artinya seletup kalau bahasa Dayak Benua. Kalau dia tidak ada rotan ini, dia bukan seletup, dia hanya besoli, sarut besoli atau semparit. Kalau ini ada ini baru dikatakan seletup. Itu teman-teman, dan semparit seperti ini. Jadi ini adalah bulu kuli. Bulu kuli. Dan dia tidak ada hambusar. Hambusar kan ikat gitu. Jadi dia pakai kutus ini. Ini kutus nih tembus ke sebelah sini. Ini namanya kutus nih. Tembus. Inilah untuk mengikat sarung mandaunya biar dia tidak terbuka.
Ini kutusnya ada 5, teman-teman. Dan juga kemarin, nah ini belawit ini, buatan Taman Madan, Om Taman Madan, tapi sudah meninggal beliau tuh pengukir juga. Jadi dia bikin belawit ini kecil, teman-teman, kayak benang sulak dari rotan. Beliau ini bikin 2 minggu baru selesai. Bikin ini aja 2 minggu kemudian dia bikin baru selesai. Nah, kalau ini dibikin kain ini, kalau teman-teman kok bisa ada kain merah, nah ini bikin kain ini biar rotannya itu ndak itu cepat putus. Kalau di ini kan ndak langsung ke rotan kayak kalau kita gantung gitu. Kalau lama-lama digantung dia putus. Kalau ini juga saya bikin tali kuli, bulu kuli. Nah, kalau ini namanya batu ulu ini namanya batu ulu. Ini untuk kepalak mendau aksesoris. Dan ini adalah tali kuar. Ini namanya tali kuar. Kalau ini bikin tante saya, saudara bapak yang cewek, tapi beliau sudah meninggal juga. Dia tuh pintar betul bikin manik-manik gitu. Ini tali kuar namanya, dari manik. Ini kalau untuk mandau yang kasta, mandau tempilan yang bagus, biasanya sih ada ini. Kalau ada upacara adat dipakai biar lebih meriah. Nah, kalau ini adalah sulau yang dari keong, yang dari laut. Nah, kalau ini tali jomok. Nah, kalau bulu seperti ini saya bikin karena saya pernah menjumpai mandau tua gagangnya kemau, sarungnya sotuk persis seperti ini, dan juga dia ada bulu seperti ini. Jadi saya tuh ingin memunculkan lagi budaya, mungkin sudah jarang orang pakai ini, jadi saya bikin lagi gitu. Kalau ini yang bikin ini bukan saya yang bikin ini ada orang Dayak Kenyah, Om Peterson namanya, teman saya pengukir. Jadi saya suruh dia, sangat rapi beliau bikinnya, sangat rapi dia bikin. Saya juga bilang, Om, saya bikin mandau untuk tampilan saya nih, Om bikin yang bagus ya, bilangnya gampang, nanti aku bikin yang rapi. Jadi dia bikin rapi betul. Jadi sangat puas betul saya. Jadi ini memang karya saya sih, saya bikin semuanya mungkin sekitar 80%, 90%, 95% karya saya. Tapi kayak ini saya suruh Om saya yang bikin, yang ini juga saya suruh yang bidang di ahlinya gitu. Ini sudah suruh Om Peterson yang bikin. Nah, misalnya ini saya suruh tante saya yang bikin. Jadi saya suruh mereka bikin yang terbaik. Jadi kayak gini kan, ini juga sangat rumit betul, 2 mingguan baru selesai, kecil betul. Jadi itu saya sih sangat puas, walaupun dulu mungkin dibandingkan sekarang mungkin lebih mahir sekarang lah, mungkin karena sudah sering ngukir dibandingkan dulu. Tapi ya tetap juga senang lah melihat ini, walaupun saya lihat tuh tidak bosan-bosan sih. Sering saya ini taruh di tempat ayah saya. Jadi kadang-kadang kalau saya bosan, saya datang ke sana, saya keluarkan. Habis itu kayak gini, saya bawa ke sini ke rumah saya, nanti saya kembalikan lagi di rumah ayah saya. Ayah saya juga senang kalau ada mandau terlihat ya. Biar dia juga ada hiburan lihat mandau tampilan. Kayak ini saya kembalikan lagi rumah ayah saya, nanti kita buka bilahnya. Oke. Bilahnya ini mungkin sekitar 6 tahun lebih, mungkin 7 tahun 8 tahun. Ini kan anak saya sudah 7 tahun 6 tahun, tambah kemarin 5 tahun, belasan tahun ini tidak pernah saya asah, hanya saya bersihkan gitu-gitu aja. Tapi dia tidak terlalu berkarat, dia seperti ini aja. Tuh panjangnya bagus, teman-teman. Makanya saya bilang dari itu, ini mandau kasta. Kalau yang pepanjar itu menurut aku sih seni yang luar biasa sih, dia ada lipatan. Sekarang sih banyak yang bisa bikin seperti ini, tapi kan beda lah kalau yang tua sama yang baru. Kalau kita lihat sekilas dia yang tua sama yang baru itu ketahuan. Jadi seperti itu. Ini
kami Bunok tuh bilang Bepanjar. Dan juga dia tebal di sini, dan menipis ke ujung. Kalau digunakan tuh sangat ringan. Dan rata-rata ini sekitar 53 cm ada. Ini saya ukur ya. Mungkin teman-teman nanti penasaran berapa panjangnya. Kita lihat berapa menit sudah. Rekaman 22 menit sudah. Pas. Kita akan ukur panjang bilahnya sepanjang apa. Di 50 setengah 50 cm ya, ini sekitar 50 cm, ini sekitar 50 cm ya bilahnya. Ukirannya tuh luar biasa. Jadi ini titik yang ada ini kita hitung titiknya ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 60 titiknya ini ada 60. Ulang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141,
7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 60. Jadi salah hitung saya 59. Ada 60 atas dan 60 bawah, 120 titik 120. Dan yang lepasnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 lepas. Sangat luar biasa lah teman-teman. Saya sih tidak bosan-bosan lihat mandau. Juga dari gagangnya luar biasa tuh, kirang ada lilin mentokut tuh. Walaupun teman-teman hanya lihat di YouTube kan, jadi kita saling berbagi melihat mandau tampilan saya, walaupun mungkin teman-teman menganggap tidak terlalu bagus, tapi kalau saya pribadi ya karena saya punya ini ya, saya menganggap senang walaupun tidak bagus ya, bagi saya ya luar biasa. Itulah teman-teman. Jadi ini kan akan saya wariskan ke anak saya Juan, umurnya sekarang sekitar 6 tahun mau 7 tahun. Jadi mungkin kalau dia sudah besar nanti dia akan nonton video ini. Pesan saya sih sama dia, mandau ini jangan dijual juga, karena inilah yang kayak bapak saya ke saya, inilah warisan dikasih ayah saya ke saya, yang bisa saya kenang, yang bisa saya lihat gitu. Nah di situ nanti juga ini juga saya akan wariskan ke Juan juga, itulah yang akan dia kenang juga dari ayahnya, dan juga itu yang akan dilihat, dan dia juga akan wariskan lagi ke anaknya nanti. Nah jadi akan terus menerus seperti itu. Jadi pesan saya nanti kalau dia besar nonton ini, jangan dijual mandau tampilannya, untuk diwariskan ke anak cucu selanjutnya. Oke, jadi saya lihat berapa menit, 26 menit. Oke teman-teman, jadi itulah video saya pada hari ini. Semoga video ini menambah wawasan teman-teman semua, ada informasi, dan kita sama-sama berbagi. Kalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau ingin memberikan masukan atau info lain tentang budaya Dayak atau mandau ini, bisa teman-teman komennya di bawah. Saya akan berusaha membalas komen kalau saya sempat. Itu biasa saya balas komen yang positif, saya akan membalasnya kembali. Oke teman-teman, sampai di sini video kita kali ini. Saya kembalikan dulu mandaunya.
Jadi sampai di sini video kita kali ini teman-teman. Tabe Piari dan salam budaya.